Hai, perkenalkan nama saya Cornelia Tua. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang K3, Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Selamat menonton. Baik teman-teman, sekarang kita masuk di pengertian K3. K3 merupakan kepanjangan dari keselamatan dan kesejahteraan kerja. Adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi atau lokasi proyek. Pengertian ketiga secara umum dapat dibagi menjadi beberapa aspek, yaitu keamanan meliputi pencegahan, pemberian sanksi, dan kompensasi terhadap kecelakaan kerja. Yang kedua ada kesehatan, meliputi pencegahan, pemberian sanksi, dan kompensasi terhadap penyakit akibat kerja, serta penyembuhan luka dan perawatan untuk pekerja. Yang ketiga ada kesejahteraan, meliputi pencegahan, pemberian sanksi dan kompensasi terhadap kesejahteraan pekerja, serta pemastian lingkungan kerja yang aman dan sehat. Yang kedua ada tujuan dan ruang lingkup K3. Tujuan utama dari K3 adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja dengan menjaga kesehatan dan keselamatan seluruh tenaga kerja. Ruang lingkup K3 kesehatan dan keselamatan kerja mencakup semua aspek keamanan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja. Beberapa area utama yang dicakup oleh K3 antara lain. Yang pertama ada identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Ini melibatkan mengidentifikasi semua bahaya dan risiko yang mungkin terjadi di tempat kerja dan mengevaluasi risiko tersebut untuk menentukan tindakan pencegahan yang tepat. Yang kedua, ada pencegahan kecelakaan dan cedera. Ini termasuk memastikan bahwa lingkungan kerja dan peralatan bekerja aman dan memenuhi standar kesehatan yang diperlukan untuk mencegah kecelakaan dan cedera. Yang ketiga ada kesehatan dan kesejahteraan pekerja. Ini mencakup memastikan bahwa lingkungan kerja dan tugas yang diberikan tidak membahayakan kesehatan dan kesejahteraan pekerja, termasuk pencegahan penyakit akibat kerja dan pemantauan kesehatan pekerja. Yang keempat, pelatihan dan pendidikan. Ini mencakup memberikan pelatihan dan pendidikan kepada pekerja untuk memastikan mereka memahami risiko dan bahaya di tempat kerja, serta bagaimana mencegah cedera dan menjaga kesehatan mereka. Yang kelima, ada pemantauan dan pengukuran. Ini mencakup melakukan pemantauan dan pengukuran teratur untuk memastikan bahwa standar kesehatan dan standar keselamatan dan kesehatan kerja dipenuhi dan bahwa tindakan perbaikan diambil jika diperlukan. Dan yang terakhir ada manajemen dan pengawasan. Ini melibatkan pengawasan dan manajemen yang efektif untuk memastikan bahwa semua aspek K3 diimplementasikan dengan benar dan bahwa pekerja mematuhi prosedur keselamatan yang ditetapkan. Ada fungsi K3. Prinsip K3, keselamatan dan kesehatan kerja adalah pedoman yang mendasari upaya untuk menjaga lingkungan kerja yang aman dan sehat. Berikut ada 8 prinsip umum dari K3. Yang pertama, penetapan kebijakan. Memastikan adanya kebijakan yang mendasari penerapan K3, termasuk pembagian tugas dan tanggung jawab berkait dengan K3. Yang kedua, ada perencanaan K3. Membuat rencana dan strategi untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Yang ketiga, melaksanakan perencanaan K3. Melaksanakan rencana dan strategi yang telah dibuat. Yang keempat, pemantauan. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan K3. Yang kelima, ada pemeriksaan kesehatan.
melakukan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, termasuk pemeriksaan kesehatan fisikal dan mental. Yang keenam ada pelaksanaan P3K, pelaksanaan program pencegahan kecelakaan kerja atau P3K yang telah dibuat. Yang ketujuh ada pelaksanaan gizi, melaksanakan program gizi pekerja untuk memastikan kesehatan dan kesetaraan gizi. Dan yang terakhir ada memastikan lingkungan kerja, melakukan pemastian lingkungan kerja yang nyaman dan sehat, termasuk pemastian alat pelindung diri atau APD dan buku petunjuk penggunaan alat. Penerapan prinsip-prinsip ini akan membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, lebih sehat, dan lebih produktif bagi semua pekerja. Yang kelima ada pengertian bahaya. Pengertian bahaya dalam K3 secara umum adalah sumber potensi kerusakan atau situasi yang berpotensi untuk menimbulkan kerugian di lingkungan kerja. Bahaya dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu bahaya keselamatan kerja dan bahaya penyakit akibat kerja. Yang keenam ada jenis bahaya dalam K3. Jenis bahaya dalam K3 dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Berikut adalah beberapa jenis bahaya yang umum ditemukan di lingkungan kerja. Yang pertama ada bahaya fisik. Bahaya fisik adalah bahaya yang berasal dari faktor-faktor fisik seperti getaran, radiasi, kebisingan, pencahayaan, dan iklim kerja. Yang kedua ada bahaya kimia. Bahaya kimia adalah bahaya yang berasal dari bahan kimia seperti debu, cairan, desinfektan, uap, dan vapor. Yang ketiga ada bahaya biologis. Bahaya biologis adalah bahaya yang berasal dari unsur biologis seperti flora dan fauna yang ditentukan dalam industri makanan, farmasi, pertanian, pertambangan, minyak, dan gas bumi. Bahaya ergonomik. Bahaya ergonomik adalah bahaya yang berasal dari posisi kerja yang tidak ergonomis yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan bekerja. Yang terakhir ada bahaya elektrik. Bahaya elektrik adalah bahaya yang berasal dari kesalahan dalam penataan kelistrikan yang tidak aman yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Ada alat pelindung diri. Alat pelindung diri atau APD adalah dalam K3 adalah peralatan yang digunakan untuk melindungi pekerja dari bahaya dan risiko yang ada di lingkungan kerja. Yang kedelapan, pengendalian visual 5R di tempat kerja. Pengendalian visual 5R atau ringkas, rapi, resip, rawat, dan rajin di tempat kerja merupakan bagian dari penerapan konsep yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih efisien, aman, dan nyaman. Pengendalian visual dalam penerapan 5R melibatkan pengaturan visual untuk memudahkan identifikasi penemuan dan penggunaan peralatan atau barang di tempat kerja. Contohnya, penggunaan label, kode warna, dan tanda-tanda untuk menandai lokasi penyimpanan alat atau peralatan. Hal ini membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih teratur, efisien, dan aman, serta meminimalkan kesalahan dan kecelakaan kecelakaan akibat ketidakteraturan. 9. Ada hierarki pengendalian risiko atau bahaya K3. Hierarki pengendalian risiko atau bahaya K3 mengacu pada pendekatan sistematis untuk mengelola risiko dan bahaya di tempat kerja. Pendekatan ini mencakup langkah-langkah berikut. Yang pertama ada penghapusan atau eliminasi. Langkah pertama adalah menghilangkan risiko atau bahaya sepenuhnya.
Ini dapat dilakukan dengan mengganti bahan berbahaya, proses berisiko tinggi, dan peralatan berbahaya dengan yang lebih aman atau dengan menghilangkan kebutuhan untuk melakukan tugas berisiko tinggi. Yang kedua ada penggantian atau substitusi. Jika penghapusan tidak memungkinkan, langkah berikutnya adalah menggantikan bahan, proses, atau peralatan berbahaya yang lebih aman. Yang ketiga ada pengendalian teknis. Ini melibatkan penggunaan peralatan atau perubahan pada tempat kerja untuk mengurangi paparan terhadap risiko atau bahaya, seperti penggunaan sistem penyaringan udara, ventilasi lokal, atau perubahan desain tempat kerja. Ada penggunaan peralatan perlindungan diri. Jika risiko atau bahaya tidak dapat dihilangkan melalui langkah-langkah sebelumnya, langkah berikutnya adalah menggunakan PPE seperti helm, kacamata pelindung, atau alat pelindung pernapasan. Terus ada tata kelola administratif. Ini melibatkan perubahan dalam cara tugas dilakukan seperti rotasi pekerjaan, pelatihan, atau prosedur kerja yang aman. Dan yang terakhir ada pendidikan dan pelatihan. Memberikan informasi pendidikan dan pelatihan kepada pekerja dengan risiko dan bahaya serta cara mengelolanya. Dan yang ke-10 ada langkah-langkah penerapan 5R di tempat kerja. Langkah-langkah penerapan 5R di tempat kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama ada ringkas atau seiri, melihat barang yang diperlukan dan yang tidak diperlukan, memilah barang yang sudah rusak dan barang yang masih dapat digunakan, serta memilah barang yang harus dibuang atau tidak. Yang kedua ada rapi atau siton, menentukan tata letak yang tertata rapi sehingga kita selalu menemukan barang yang dibutuhkan, penyimpanan fungsional, dan penghilangan waktu untuk mencari barang. Yang ketiga ada resik atau seiso, membersihkan tempat kerja dari semua kotoran, debu, dan sampah, menyediakan sarana dan prasarana kebersihan di tempat kerja, serta meminimalisir sumber-sumber kotoran dan sampah. Yang keempat ada rawat atau seiketsu, memelihara barang dengan teratur, rapi, bersih, dan dalam aspek personal, serta kaitannya dengan polusi, manajemen visual, dan penataan 5S. Dan yang terakhir ada rajin atau shitsuke, melakukan sesuatu yang benar sebagai kebiasaan, mendisiplinkan diri untuk melakukan 4 hal di atas, memilah barang yang sering digunakan atau jarang penggunaannya, menata atau mengurangkan peralatan atau barang berdasarkan arus proses kerja, keseringan penggunaannya, keseragaman, fungsi, dan batas waktu penggunaan, serta pengaturan atau pengendalian visual supaya peralatan atau barang mudah ditentukan, teratur, dan selalu pada tempatnya. Baik, itu saja materi yang berkaitan dengan K3 yang bisa saya share untuk teman-teman. Terima kasih, dan jika ada pertanyaan silakan taruh di kolom komentar. See you next time. Bye-bye.